pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Seperti biasa bersama saya Nong Darul Mahmada. Dan di samping kiri saya ada Belmondo Scorpio. Samping kanan saya Kajito El Kayeni. Iya, jadi yang lagi viral masih nama Ganjar. Nama Ganjar. Kayaknya nama ini gak hanya viral di media sosial, tapi juga masih di survei-survei. Di SMRC ya, yang baru-baru ini kita lihat hasil survei SMRC, Pak Ganjar masih di nomor 1, di urutan nomor 1 ya, 26% kalau nggak salah. Disusul di nomor 2 Pak Prabowo Subianto dan juga nomor 3 Anies Baswedan. Nah, survei Litbang Kompas juga sama ya, Pak Ganjar juga. Nah kita juga kemarin udah sempet, Pak Ganjar kan sudah menyatakan kesiapan ya untuk menjadi capres gitu. Mungkin karena hasil survei yang bagus terus nih, sehingga ketika diwawancara dan ada pertanyaan itu, beliau menjawab demi bangsa dan negara beliau siap. Nah, buntut dari pernyataan itu akhirnya nih Pak Ganjar sebagai kader partai itu mendapatkan teguran, bro. Ini buat saya agak sedih sih ya, tapi yaitu resiko sebagai orang partai. Nah, kamu juga sebagai orang partai hati-hati. Oh iya, benar. Jadi meskipun kita melihat dari pernyataan Pak Ganjar itu hati-hati ya, tidak sama sekali menyinggung siapapun atau apapun, dan bahasanya pun tertata dan sangat diplomatis, tapi itu pun tetap dipanggil oleh partainya Pak Ganjar, yaitu PDIP. Dan kita melihat di hari Senin kalau nggak salah ya, beliau Pak Ganjar ini memenuhi teguran itu atau surat dari partai, dan langsung mendapatkan teguran dari Pak Hasto sebagai sekjen, dan juga dari Dewan Kehormatan ya, Komarudin Watubun ya. Dan surat oleh Pak Hasto diserahkan ke Pak Ganjar langsung dari Ibu Mega sebagai ketum gitu kan. Dan di situ kita melihat, saya sebagai fansnya Pak Ganjar melihat kebesaran hati Pak Ganjar juga ya. Sebagai dia tahu diri sebagai kader partai ya, menerima. Sebenarnya ada sih saya pengen menyampaikan butir-butir setelah itu, tetapi kita akan membicarakan ini ya pemirsa Cokro TV bersama Bro Belmondo dan Bro Kajito, karena dua orang ini sudah nggak sabar nih pengen ngomentarin juga gitu. Wah, dari tadi udah nggak sabar pengen typing, pengen ngomongin soal ini. Mulai dari siapa dulu? Yang elok lah dulu. Yang elok dulu, silahkan. Siap. Bro Jito, gimana nih ngelihat Pak Ganjar dipanggil partai? Ya, memang pemanggilan Pak Ganjar itu bagi sebagian orang menimbulkan keresahan. Jadi fenomena ini memunculkan 3 tipe relawan, katakanlah begitu ya, dari sisi emosionalnya saya lihat. Saya melihat dampak dari dipanggilnya Pak Ganjar atau ditegurnya Pak Ganjar oleh PDIP itu memunculkan reaksi beragam ya. Jadi di kalangan relawan itu kalau boleh saya kategorikan itu ada 3 jenis relawan. Yang pertama relawan ikhlas, relawan yang melihat itu dari sisi positif. Wah, itu kan positif, semuanya sebenarnya positif. Yang kedua relawan baper. Ketika dipanggil nggak terima. Lah ini yang manggil kan PDI ya, partainya atau ibunya sendiri yang manggil gitu loh. Tapi ada yang baper. Kemudian ada lagi relawan siluman. Ini jenis relawan yang relawan lain nggak kenal, tapi tiba-tiba ada. Kemarin tuh ada tuh yang melaporkan ke KPK itu ya, Puan Maharani supaya ini tujuannya apa? Tujuannya membenturkan Ganjar dengan Puan, dengan PDIP. Jadi ini relawan yang tak dikenal sebenarnya. Itu relawan siluman. Siluman. Kalau yang relawan nomor 2 itu contohnya siapa itu yang baper itu? Ada, saya nggak nyebut nama ya, tapi ada inisial yang ini. Ngomong nggak boleh setengah-setengah. Gak tahu apa nyinggung teman kita apa nih. Saya agak-agak menduga tapi takut salah. Saya memahami kenapa mereka itu baper ya, karena itu semangatnya meletup-letup. Semangat kecintaan ya, mereka berjuang sudah bisa-bisan. Ini kok seolah-olah dizalimi dan sebagainya. Ini saya ingin memberikan sudut pandang dari jenis relawan pertama yang ikhlas tadi ya. Jadi kalau kita nalar secara sehat, sebenarnya kenapa PDIP harus menegur Pak Ganjar? Itu wajib hukumnya. Kalau nggak ditegur malah bahaya. Hari ini mungkin kita sudah lihat ada Dewan Kolonel itu juga kena tegur, bahkan tegurannya sangat keras, gitu loh. Kemudian Pak Ganjar kalau dibiarkan kan nanti pilih kasih.
Dewan Kolonel itu adalah sekelompok kader partai PDIP yang mengusung Mbak Puan kan. Ini anggota DPR RI. dari ini kan dari PDIP. Ya, kemarin kan sebelumnya mereka sudah keluar-keluar di media kan bahwa dengan nada guyon sebenarnya bahwa ada Dewan Kolonel yang ini memenangkan Puan Maharani. Dan ini tentu saja kontraproduktif kan karena sesuai dengan kesepakatan Munas PDIP bahwa yang mengumumkan atau menentukan capres itu hanya ketua umum. Jadi siapapun itu, nggak perlu Dewan Kolonel, Dewan Jenderal, Dewan apapun, nggak boleh kan. Kemudian ketika Pak Ganjar menyatakan siap ya, maksudnya siap itu kalau ditunjuk oleh partainya, itu dia harus siap. Maka setiap kader kan harus siap. Nah ini juga dinilai kalau tidak ditegur, ini dampaknya akan luas. Jadi kader lain boleh dong ngomong kayak gitu. Dan ini berbahaya bagi bagi marwah partai katakan begitu ya, bagi posisi ketua umum. Karena ketua umum itu dimanapun harus sakral, harus memiliki sabdo pandito ratu istilahnya, bahwa itu ucapannya itu sekali harus jadi hukum, nggak boleh ditarik-tarik, keputusannya harus jadi hukum gitu. Dan ini yang sedang diberlakukan kepada Pak Ganjar. Maka sebagai relawan Ganjar mestinya melihat ini dengan positif gitu loh. Ganjar itu anak kandung PDIP, berjuang bersama Bu Mega itu sejak kuliah, sejak PDI belum ada perjuangannya, ya, sejak masih dipimpin Suryadi. Dan perjuangan ini sudah sejak lama. Ketika relawan menyatakan ini Ganjar dizalimi, ya tunggu dulu. Mungkin tafsiran mereka begitu. Tapi kalau dinalar secara sehat, sebenarnya ini bahasa kasih sayang antar partai sebenarnya. Kalau partai nggak senang ya dilepas, dipecat gitu loh. Tapi masih dikasih arahan, kamu tuh harus menunggu perintah ketum, katakanlah begitu. Menyatakan siap boleh, tapi harus menunggu perintah ketum kan begitu. Artinya apa? Supaya yang di bawah ini nggak panas, yang di bawah ini nggak kacau. Apalagi di internal itu kan ada Puan yang dimajukan, ada Ganjar, ada lagi siapa, Anas atau siapapun ya, kader-kader yang ada Jarot misalnya gitu ya, ada Risma dan seterusnya. Dan ini tidak boleh ada friksi. Kalau salah satu saja yang keluar sementara yang lain tidak ditegur, itu kan nggak adil namanya. Maka bahasa kasih sayang dari seorang ibu, dari seorang ketum, dari seorang dari rumah yang membesarkan Ganjar. Karena dulu Ganjar pun bukan siapa-siapa sebelum diangkat atau dibina oleh PDIP ya. Sebelum dijadikan ini, jadikan itu. Bahkan ketika jadi DPR pun itu menggantikan posisi seseorang sebelumnya. Artinya gini, dari awal Ganjar itu memang orangnya PDIP gitu loh. Dan ini tidak bisa dipungkiri, ini fakta sejarah. Maka ketika rumahnya ini memanggil, PDIP memanggil ya, bukan Nasdem memanggil ya. PDIP memanggil artinya untuk merapatkan barisan. Ini justru ini kita harus bersyukur. Berarti Ganjar ini masih dianggap anak itu, masih diperhatikan. Jadi ketika anaknya agak keluar dikit ya, ayo ke dalam barisan lagi. Ini supaya kalau suatu saat mandatnya dijatuhkan ke Ganjar, ini juga yang lain juga nggak protes. Karena semua satu suara, satu jalur, satu komitmen gitu ya. Nggak ada yang iri karena ketum nggak membeda-bedakan anaknya. Ada Puan, ada Ganjar, ada Risma, ada Jarot, ada Anas dan sebagainya. Jadi saya berpikir bahwa untuk para relawan ini sebenarnya nggak usah baperan lah. Kecuali yang relawan siluman tadi yang nggak jelas tadi ya. Relawan yang benar-benar berjuang itu ini belum apa-apa. Ini justru bagus untuk Ganjar supaya kita paham bahwa yang terjadi di internal partai itu begitu. Ada kedisiplinan, ada jalur yang harus dipatuhi, ada aturan dan sebagainya. Ada kedisiplinan. Satu hal lagi yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah di sana, ada video yang tersebar sebelum Ganjar masuk ruangan. Itu kan santai, adem, ya nggak ada masalah. Secara personal juga nggak ada masalah. Bahkan ketika sesudah pernyataan dinyatakan, ya itu juga adem lagi, senyum lagi gitu loh. Jadi sebenarnya di internal tuh nggak ada masalah. Tapi ini peraturan, ini marwah partai harus ditegakkan. Maka ini bagus sebenarnya untuk Ganjar. Jadi kita nggak usah berinterpretasi kemana-mana. Jadi jangan berinterpretasi bahwa ini sebenarnya katanya memasung gitu kan. Ada kan yang bilang begitu kan. Ada. Ya. Itu yang termasuk pada baper itu ya. Iya, ini baper namanya. Iya. Gimana Bro Belmondo nih sebagai kader partai yang juga mengusung Pak Ganjar sebagai capres PSI. ya kan PSI. Okay. Tapi nggak harus mengatasnamakan PSI bro. Bebas aja bro. Ini argumentasi yang coba saya keluarkan juga. Ya.
Silakan. Marah itu kan tanda sayang ya maksudnya. Iya. Berarti cocok. Cocok. Iya, marah itu tandanya sayang. Dan dinamika politik yang terjadi pada Pak Ganjar karena dia menyampaikan dia siap jadi nyapres sebenarnya juga hal yang biasa saja gitu. Iya. Kalau kita perhatikan yang Tenong bilang di awal tadi kan ada 3 nama yang survei bilang SMRC kayak Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies. Ya. Itu adalah 3 nama terkuat untuk menjadi masuk dalam bursa capres gitu. Ya. Kalau kita melihat latar belakang dari ketiga orang ini, kan kita tahulah partai ini kan sebagai wadah atau lembaga yang melakukan pengkaderan mencari orang untuk pemimpin selanjutnya negara demokrasi nih. Pak Prabowo jelas, Gerindra di dalamnya, dan kita tahulah Gerindra itu dengan banyaknya figur-figur yang lahir dari sana. Terus kita tuh juga PDIP. PDIP juga lahir dari figur-figur yang lahir di sana. Tapi ada satu nama yang nggak lahir dari partai. Saya bingung juga ini kader partai mana gitu. Anies maksudnya. Iya. Itu Udah ini sama Nasdem udah lebih pasti lagi iya. tuh sekarang. Tapi itu kan bukan sesuatu yang dikader dari sebuah partai gitu. Itu yang harus jadi bahan perhatian itu. Dia anak siapa sebenarnya itu. Nah, terkait yang terjadi Sekarang udah diadopsi. Udah diadopsi. Nggak jelas tapi udah masuk ke diadopsi. dalam KK. Iya. Dan selanjutnya yang saya perhatikan itu adalah kalau menyinggung sedikit tentang kesiapan capres, kan Pak Prabowo ini dengan Gerindranya dalam keadaan siap udah hadir untuk masuk ke dalam bursa. Pak Anies dengan orang tua asuhnya udah siap dalam keadaan masuk ke dalam bursa capres. Ya. Pak Ganjar belum. Ya. Ini sebenarnya pertanyaan besar di saya maupun di kalangan anak muda belakang saya. Ya. Padahal menurut survei itu 24 atau 26% itu Pak Ganjar itu tinggi gitu. Tapi belum ada satupun partai di dalam kategori ini yang lolos presiden threshold. Kalau PSI kan belum. Itu yang mengusung dia menjadi capres gitu. Itu sebenarnya kebingungan juga Mas, kenapa selama itu gitu. Sedangkan kemarin kalau saya nonton video yang Pak Jokowi sampaikan pada ulang tahun Golkar itu, hati-hati dalam memilih capres dan cawapres. Saya nggak tahu itu singgungan untuk siapa, saya nggak ngerti. Mungkin Mas Kajito lebih tahu. Itu terkait dengan kesiapan Ganjar. Ganjar ini kan sosok, survei pun bukan satu ya, Carta Politika, SMRC maupun survei lain. Dia tuh nama dengan poin tertinggi gitu. Jadi nggak ragulah kita kalau masukkan dia ke dalam bursa capres gitu. Tapi sampai hari ini PDIP sebagai orang tua kandungnya belum melakukan deklarasi bahwa seperti Nasdem yang sangat kencang yakin gitu. dengan Sangat yakin. Anies gitu ya. Saya malah punya hayalan gitu. Kenapa PDIP ini nggak seperti PSI gitu ya? Langsung deklarasikan aja Ganjar gitu. Menurut survei juga pasti menang gitu. Dan dalam pikiran saya, apabila Ganjar ini dideklarasikan sebagai capres oleh PDIP itu berarti udah 3 periode bisa menang Mas jadi capres. 3 periode memimpin lembaga legislatif dengan suara terbanyak. Dan mungkin KIB, Golkar, PAN, dan P3 itu merapat ke PDIP. Dan itu kan menjadi kemungkinan terbesar. Tapi sampai hari ini tuh itu tidak dilakukan. Kembali lagi saya baca survei terkait dengan adanya Dewan Kolonel dan mereka ingin memajukan Bu Puan menjadi calon presiden. Ketika saya baca survei SMRC dengan simulasi 4 nama, Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Erlangga, dan Bu Puan ini juga nggak ngangkat namanya. Jadi Bu Puan ini ada di urutan ketiga. 1 dan 2 itu ada Prabowo dan Anies gitu. Dari simulasi survei itu, saya juga bisa lihat nih, berarti pun kalau diadu, PDIP tidak punya nilai nih untuk menang gitu. Dan satu-satu harapannya adalah Pak Ganjar gitu. Golkar juga pernah bilang kemarin mereka siap mengangkat kader dari luar partai. Itu seperti sebuah statement untuk agar orang lain tuh sadar gitu. Apa mungkin dia menarik Ganjar juga? Tapi kita tahu lah sampai hari ini Ganjar tetap setia pada partainya, tetap menurut pada partainya walaupun ada kesalahan kemarin yang dilakukan, dengan lapang dada, besar hati menyampaikan bahwa dia siap atas arahan ketua umum. Kalau saya melihat dinamika politik capres Ganjar tuh seperti itu. Tapi kan ada kemungkinan kayak sekarang yang sangat gencar dengan pencapresan Ganjar selain relawan ya, kan ada PSI. Iya. Nah, gimana kamu juga kok nggak pakai baju putih? Tiap hari Rabu kan harus pakai baju putih. Dicuci Tenong. Saya juga nggak punya banyak baju putih ya. Iya, lanjut. Kalau saya melihat PSI tetap komitmen, tetap satu suara juga mendukung Ganjar dan cawapresnya itu adalah Bu Yeni Wahid. Tidak ada sedikit pun keraguan.
survei juga bisa jawab itu, dan PSI juga punya survei yang namanya Remuk Rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat bahwa pilihannya adalah Ganjar, saya rasa tidak ada sedikit pun keraguan untuk tidak mendukung Pak Ganjar. Saya rasa PSI itu komitmen di situ. Ya meskipun sudah ditegur oleh PDIP ya. Teguran itu dinamika politik biasa lah itu terjadi. Nah, ada yang tadi dibilang kan ada relawan ikhlas, relawan baper, Siluman. dan relawan siluman nih ya. Tapi kebanyakan kalau saya ngelihat di media sosial nih bro, banyaknya itu baper ya. Baper, kecewa, dan sedikit marah. Sebenarnya marah nggak penting juga sih, karena apa hak kita marah gitu kan, namanya juga orang luar. Betul. Cuma memang kalau kita sebagai orang luar ini nih, orang non partai gitu kan, emang kalau saya pribadi juga nih bro, ngelihatnya terlalu kebangetan, ya kan? PDIP-nya? Iya. Okay. Cuma ngomong gitu doang kok, gitu loh. Beda loh sama misalnya Dewan Kolonel. Nah, kalau Dewan Kolonel kan kita ngelihat memang ada geraknya ya, tersusun organisasinya. Misalnya Mas Johan Budi itu sebagai apa, Trimedia sebagai apa, terus masing-masing nanti tugasnya di dapil ngapain itu jelas gitu kan, instruksi. Tapi kalau Pak Ganjar itu kan cuma ngomongnya juga cuma, maksudnya artinya yang nomor 2 ini bro, menurutku itu perlu diperhatikan loh bro. Itu memang kebangetan. Saya juga mungkin termasuk yang nomor 2 itu, saya baper ini gitu loh. Saya kalau orang awam melihat ya Mas Kajito ya, Ganjar ini surveinya, survei Ganjar ini tinggi. Tinggal dukung aja, kalian menang loh gitu. Itu. Persoalannya gimana? Iya, menarik ini pertanyaannya. Iya. Saya ingin serang Kajito nih. Kayaknya Mas Kajito nih sayang banget sama PDIP nih. Nggak, saya ingin menggarisbawahi, saya bukan jubir PDIP. Jadi seolah-olah saya ingin melihat lebih dalam lagi ya, bukan. Jadi kamu empati gitu ya, mencoba ya. Bukan sesuatu yang hanya di permukaan. Kalau kita bandingkan sebenarnya sikap PDIP belum ada apa-apanya dengan sikap Demokrat. Demokrat itu kejam bro. Kalau ada kader yang cemerlang itu dirintangi dulu. Anas itu cemerlang, dibiarkan aja kan masuk. Juga ada kader-kader yang lain. Emang koruptor gimana artinya sejak awal memang ada kesengajaan tuh, saya melihat gitu loh. Ada upaya-upaya lah di sana demi menonjolkan putra mahkota, kira-kira begitulah. Pokoknya siapapun yang cemerlang itu akan diredupkan, kalau perlu disingkirkan. Bahasanya kasarnya begitu. PDIP kan nggak gitu. Ada persaingan sehat di sana. Silahkan. Yang penting ini ada koridor, jangan dilampaui. Yang menentukan capres itu ketum. Itu saja. Ini saya bilang tadi sabdo Pandito Latu itu. Jadi nggak boleh dilanggar. Keputusan sudah dibikin, kesepakatan sudah disepakati oleh bersama dalam Munas, dan itu harus ditaati. Kenapa PDIP masih melambat-lambat? Nah, ini yang kurang dipahami oleh banyak orang ya, bahwa PDIP itu memang berbeda mekanismenya dengan partai lain ya. Pertama, kenapa PDIP nggak buru-buru? Pertama, untuk melindungi calon sebenarnya. Itu salah satu keuntungan calon disebut belakangan itu supaya nggak dijegal. Jadi kalau calon definitif misalnya sudah ditunjuk, itu ada aja serangannya. Kasus ini, kasus itu dinaikkan, ini banyak sekali. Maka dari itu keuntungan tidak disebut atau mengambang, ada Puan, ada anak, ada siapa? Itu yang Azwar Anas, ada Jarot, ada Risma. Kan banyak suara yang mengambang tuh. Dibiarkan aja itu gitu. Selama mereka nggak mendeklarasikan diri, nggak menyatakan bahwa mereka akan maju sebagai capres. Ini sebenarnya menguntungkan gitu loh. Karena pertimbangan politik itu kompleks banget. Ini nggak seperti matematika 1 tambah 1 sama 2, enggak. Bisa bermacam-macam jawabannya. Maka pertimbangan PDIP sebagai partai yang sudah kenyang asam garam politik ya, bagaimana mereka dijalimi zaman Soeharto dan seterusnya. Mereka sudah punya sistem ya, sudah punya imunitas untuk menghadapi hal-hal semacam itu. Maka solusinya PDIP selalu, kalau kita lihat sejak zaman Pak Jokowi itu, lalu di menit-menit terakhir, di titik terakhir. Kenapa begitu? Supaya tentu keuntungan politik ya, karena menentukan di titik terakhir itu ada keuntungan politiknya. Kita harus mengakui fakta itu. Ada hal-hal di luar ring politik yang nggak terlihat ya, tangan yang tidak terlihat itu. Nah itu ya menguntungkan bagi PDIP kalau mereka mendeklarasikan di detik-detik mepet. Beda halnya kalau seperti Anies kan dideklarasikan sejak awal. Nah ini
ribet ini, kantong-kantongnya udah banyak ini yang nunggu. Ada relawan Anies dari ini, ada itu, ada ini, ada itu kantong-kantongnya harus diisi loh. Nah, maka kalau mepet tentunya kan cost-nya juga kecil gitu. Tapi kalau sudah diumumkan dari awal, bisa dibayangkan budgetnya berapa yang harus digelontorkan untuk itu. Ini keuntungan kedua ya. Yang pertama melindungi Ganjar sendiri atau siapapun calon yang hendak diunggulkan PDIP. Yang kedua untuk mengurangi cost yang politik itu cost-nya luar biasa. Dan ini bisa diminimalisir kalau calon ditentukan di waktu yang mepet. Yang ketiga mengenai kenapa khusus Ganjar ya, ini kenapa kok sampai ditegur sampai ini. Ini demi mewujudkan rasa keadilan tadi. Kalau Dewan Kolonel ditegur, Ganjar juga dong. Meskipun masih ini abu-abu lah gitu ya. Ganjar masih bahasanya masih. Tapi ini berpotensi menyebabkan kecemburuan di internal partai. Ini lebih gawat lagi. Kalau di internal partai sudah nggak ada rasa kepercayaan seperti Demokrat misalnya, itu kan gonjang-ganjing kan, pernah ini ada yang keluar, ada yang mau merebut, itu bibitnya dari situ. Karena nggak ada kepercayaan internal. Kalau ini terjadi di PDIP ya malah bahaya. Maka Megawati sebagai orang yang sangat berpengalaman tidak menghendaki itu terjadi. Jangan sampai rasa kepercayaan ini pudar. Masing-masing kader itu punya hak dan kewajiban yang sama. Kalau Dewan Kolonel ditegur, ya Ganjar harus dong. Kalau Ganjar ditegur, apalagi Dewan Kolonel yang sudah terang-terangan membuat kegaduhan yang luar biasa. Jadi saya pikir melihat peristiwa semacam ini harus dewasa, jangan dikit-dikit baper. Kecuali kalau nanti sudah jelas dan ternyata enggak, nah itu baru ada sikap gitu, ada sikap di sana. Dan itu pasti ada. Nanti kita udah nunggu gitu ya. Terus sabar gitu. Nggak jadi. Ujung-ujungnya ternyata nggak jadi. Dan satu lagi dia yang bunuh diri kita ngelihatnya dia yang bunuh diri itu pasti. Anggaplah pengalaman terkait dengan partai politik itu kan memiliki banyak pengalaman untuk mengusung sebuah pemimpin selanjutnya. Terus kan Mas Kaji Gito bilang tadi ada banyak penilaian yang dilakukan oleh PDIP karena mereka udah melakukan asam garam lah, udah tahu dan segala macam. Ini nggak tahu, ini pikiran awam aja saya kali tentang negara demokrasi ya. Kalau memang ini tokoh bagus, lempar aja ke publik. Biarkan publik yang tentukan, ini negara terbuka, Mas. Orang juga bisa nilai dan tahu. Masalah tangan-tangan itu nggak urusan. Masyarakat nggak butuh itu. Kalau memang Pak Ganjar ada salah, biarkan hukum yang selesaikan. Tapi kalau dia memang bagus dan tidak punya salah, saya rasa masyarakat akan nilai dan tahu gitu. Partai kan ya lurus aja gitu. Terbuka aja, nggak usah khawatir dalam memperhitungkan sesuatu. Malah, yang saya pikir persoalannya itu bukan di situ. Terus? Mungkin, ini mungkin ya Mas, mungkin Bu Mega ini menginginkan kayak seperti Bu Puan itu menjadi calon presiden setelah Pak Jokowi. Mungkin pikiran-pikiran itu yang menghambat Pak Ganjar. Dalam pikiran saya gitu. Tapi menurut survei jelas jawabannya. Masyarakat juga banyak yang suka. Kenapa tidak dilempar ke publik saja gitu. Kalau saya mikirnya tuh udah kita terbuka aja gitu. Se-akuntabel itu aja. Nah, masalahnya yang kita tahu bahwa PDIP itu bukan partai seperti Golkar atau yang lainnya yang terbuka begitu kan. Jadi lebih seperti tadi dibilang oleh Kajito, Sabdo Pandito Ratu. Jadi lebih sangat berperan pada Ibu Mega. Itu masalahnya. Memang kalau dalam politik modern memang seperti itu. Kalau orang di Amerika sana dilempar aja survei. Cuma kita nggak bisa, PDIP nggak bisa. Indonesia ini kayak ternyata ketakutan gitu. Nggak jadi nih presiden pilihannya. Nah, cuma apa yang disampaikan panjang lebar tadi oleh Kajito bahwa keuntungannya adalah 3 tadi itu. Itu keuntungan siapa, Mas? Bukan keuntungan rakyat Indonesia. Bukan keuntungan PDIP. Oh, sorry. Maksudnya itu kan kita masih berharap kemudian endingnya itu klimaks, happy ending. Maksudnya endingnya itu membuat kita bahagia sesuai dengan harapan kita bahwa Ganjarlah yang akan diputuskan kan. Sehingga yang baper, yang siluman, yang baper terobati, yang siluman tersingkir, ya kan. Tetapi ini yang kita khawatirkan kan anti klimaks, sad ending. Nah, kita harus siap-siap itu, karena memang di permukaan gitu seperti yang tadi disampaikan oleh Bro Belmondo, ini kan tidak bisa ditutupi bahwa ada faktor sang anak di sini, gitu loh, yang terwujudkan dalam
Dewan Kolonel tadi Ya, itu. ya. Gitu. Kok YLV hari ini Mas Gaji tuh kayak sayang banget sama PDIP ini saya lihat. Ya nggak Enggak, apa-apa. karena saya tahu Ini banyak. closing ini ya, ini closing nih. Kita nanti Oh, nggak iya. nggak berhenti Oke. ini. Gitu. Sekalian Ya. closing kamu dulu deh. Jadi Ha. kayak gini, ya saya sedikit ini menjawab tadi yang Oh. kenapa PDI kok karena PDI itu memang beda, dari karakternya sudah beda, kemudian dari posisinya juga beda. PDI itu satu-satunya partai yang bisa mencalonkan sendiri. Jadi masa bodoh sama yang lain. Kenapa Nasdem buru-buru? Karena dia partai kecil, bro. Kalau dia nggak mencalonkan, dia nggak menjadi pemain kunci, dia akan ketinggalan. Maka dia harus merebut momen itu. Katakanlah kalau Nasdem nggak mendeklarasikan Anies, kemudian PKS ini kan selesai Nasdem. Nasdem nggak punya posisi tawar gitu loh. Kalau Prabowo, kenapa Prabowo maju? Ya Prabowo kan dia juga sentral, iya ketua partai sentral di Gerindra, dan kalau pertimbangan politiknya kalau Prabowo nggak dideklarasikan, ini malah bahaya bagi Gerindra karena posisi strategisnya harus dipegang terus. Selama Prabowo masih sanggup ya harus maju, kasarnya begitu. PDIP berbeda, PDIP terah birunya nggak ada yang kuat ya, misalnya Puan nggak kuat, anak yang lain nggak kuat, atau politisi senior dari PDIP juga nggak ada yang kuat. Artinya apa? Bahwa ketika PDIP memilih untuk menentukan di detik-detik terakhir itu sebenarnya pertimbangannya banyak sekali. Yang saya sampaikan itu hanya beberapa hal ya. Itu yang bisa saya baca. Oke. Tapi di luar itu tuh banyak sekali, dan sebenarnya itu bukan sesuatu yang apa ya? Bukan sesuatu yang merugikan kok bagi Ganjar itu. Kita kan banyak orang yang merasa baper tuh gara-gara gitu aja kok ditegur sih gitu loh. Puan kan dulu juga pernah gitu kan. Tapi bahasanya memang beda. Kalau Puan kan kalau saya ditunjuk gitu kan, kalau saya diberi mandat ya dia bersedia. Sementara waktu Pak Ganjar kemarin memang bahasanya memang bersayap memang, tapi kalau kita pahami bahwa Pak Ganjar itu siap untuk mencapreskan gitu loh. Itu ada sedikit perbedaan memang, dan saya setuju kalau PDIP harus bersikap adil ya, terutama untuk Dewan Kolonel lah. Ini bukan sesuatu yang menzalimi Ganjar, belum, masih jauh ini. Dan kalau kita lihat video ketika dia masuk ruangan happy, dekat, nggak ada masalah, ada loh video pendek itu kan. Itu sebenarnya saya nggak menyebut ini sebuah permainan, bukan ya. Ini memang teguran resmi dan ini sesuatu yang disiarkan secara luas, tapi di balik itu Transparan lah istilahnya. transparan, nggak ada masalah kok. Dengan Bu Mega aman, dengan Mbak Puan aman, dengan elit-elit aman gitu loh. Apalagi di sekolah partai dulu tuh Ganjar jadi primadona di situ kan, ngobrol dengan semua kader, dengan bersahabat gitu loh. Jadi PDIP itu kalau kita melihat dari luar memang kayak acak adut, cakar-cakaran seolah kan. Sebenarnya di internal tuh adem-adem aja, bro. Itu hanya bahasa politik yang kita lihat sebagai fenomena yang wah ini jadi baper gitu ya. Kan serunya ya cakar-cakarannya. Baru seru ya Tenong? Ya udah, oke. Closing bro. Kalau dari waktunya nih. Oke, kalau dari saya tetap pemikiran saya negara demokrasi itu identik dengan transparan. Ya. Oke. Dan saya melihat survei itu adalah cerminan dari suara-suara masyarakat yang telah dihitung secara akuntabel dan orang pasti yakin lah survei itu. Pak Ganjar tetap nomor 1, Prabowo nomor 2, dan Anies nomor 3. Kita nggak bisa pungkiri itu adalah survei dan suara rakyat dalam tertulis. Ya. Apa yang dilakukan PDIP sampai hari ini tidak menentukan capres dan cawapres, mungkin itu adalah persoalan internal yang harus mereka selesaikan sendiri dan mereka hitung sendiri. Ya. Tren Prabowo telah diusung oleh Gerindra dan Anies telah diusung oleh Nasdem, mungkin itu perhitungan oleh mereka. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah sudahlah, survei sudah jelas gitu, keinginan juga udah tahu di mana letaknya. Diumumkan sajalah capres pilihan PDIP itu siapa gitu, biar rakyat juga tahu dan kita terbuka berpikirnya. Kita harus masuk kepada transisi politik modern, nggak usah konvensional yang main di belakang gitu, biar publik yang menilai di depan. Kalau saya melihatnya begitulah untuk PDIP dan Ganjar Pranowo. Iya, tapi kamu jangan maksa. Itu kamu kesannya maksa. Maaf kalau saya maksa. Saya nggak maksa. Kamu boleh maksa PSI tapi. Kalau PSI udah nggak dipaksa, udah keluar soalnya. Ini kan Jadi ini kayak semacam mancing-mancing. Mohon maaf PDIP. Iya, tapi kita berharap ya dari yang dipaparkan panjang lebar dalam obrolan kita, harapan itu nanti ujungnya adalah bagus lah, baik gitu ya. Jadi kesabaran membuahkan hasil. Semoga. Ya. Dan kita berharap semua yang terbaik untuk bangsa ini, dan kita berharap juga kepada Ibu Mega bisa memberikan keputusan yang bagus,
yang Yang adil rasional, gitu ya, yang yang baik. rasional, yang memang merupakan suara dan kehendak rakyat Iya. ya, yang sekarang kalau misalnya kita berharap Bu Mega juga mendengar gitu kan, bahwa hasil survei-survei yang sekarang ini terjadi itu kan lebih condong kepada nama Pak Ganjar gitu, dan kita berharap itu yang menjadi salah satu Tolak ukur. ya tolak ukur atau argumen ya, atau itu lebih gampang lagi gitu untuk memutuskan buat Ibu Mega. Kita berharapnya seperti itu ya, dan ini memang masih panjang, masih ada tahun depan, dan kita tunggu dengan harap-harap cemas. Ya kan? Harap-harap cemas. Terima kasih ya Bu Belmondo, Terima Bu kasih. Pak Jito. Sama-sama. Oke, pemirsa Cokro TV, kita akan ketemu lagi dalam yang lagi viral minggu depan. Salam sehat semua. Dadah. Dadah.